Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian ke-6. Pengarangnya adalah Bapak Ahmad Bakri. Kita doakan dulu semoga beliau yang telah berada di alam kubur diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang sangat layak. Tak lupa kepada keluarganya yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua subscriber Insan Dongeng yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Manusia yang berkebudayaan harus dapat menundukkan alam, kata Ketua Jawa Hokokai lagi dengan lantang. Hujan, panas, kita beratap, berpayung, jarak jauh ditempuh dengan mobil. Ragu, iya. Teringat rupanya bahwa satu-satunya kendaraan yang ada sering mogok, sehingga orang harus kembali berkebudayaan primitif, menempuh jarak jauh dengan berjalan kaki. Senyum pahit di sana-sini. Musim kemarau, kata Ketua Jawa Hokokai lagi. Apa sulitnya kita menyiramnya tiap pagi dan petang. Dengan demikian, tanaman kita mesti tumbuh dengan subur, mesti menghasilkan buah kaliki yang sangat diperlukan sekarang ini. Menyiramnya pagi petang, bisik seorang kepada temannya. Airnya dari mana? Untuk minum pun sulit. Telah 3 hari aku tak mandi. Nah saudara-saudara, mulai esok hari kita turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas suci yang dibebankan kepada kita sebagai prajurit-prajurit garis belakang. Atas nama Tenno Haika, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang dengan kesadaran tinggi serta kerelaan berkorban siap menunaikan tugas mulia dengan dasar sepi ing pamrih rame ing gawe demi mengakhiri pidato itu. Keesokan harinya manusia-manusia kurus yang menyongsong kemerdekaan kelak kemudian hari digiring seperti binatang ternak merambah tanah untuk tanaman kaliki atau jarak. Kebun-kebun, halaman-halaman rumah sampai ke pematang-pematang sawah tak terkecuali. Celakanya areal palawija yang telah disiapkan untuk musim tanam yang akan datang terpaksa dikorbankan untuk tanaman perang itu. Bukan pekerjaan ringan berkebun kaliki itu dilanjutkan dengan kewajiban menyiramnya pagi petang di musim kemarau yang hebat itu. Dalam masa perang total, para ibu rumah tangga pun tak boleh kalah aktif oleh kaum pria. Mereka pun prajurit-prajurit garis belakang dan berkewajiban ikut memenangkan perang suci. Dengan organisasi Pujinkai-nya banyak sekali kewajiban mereka. Di antaranya menengok keluarga Heiho yang sakit sambil membawa bingkisan yang mereka kumpulkan secara sukarela, melayat dan menghibur korban perang di rumah sakit juga dengan bingkisan sepantasnya. Si Darsi, janda yang rumahnya dekat markas PBO, mempunyai kewajiban ekstra. Ia sering datang ke markas itu untuk melayat Nippon yang sehat walafiat. Itu juga termasuk kegiatan perang di garis belakang. Di samping kegiatan bertaiso, membantu menyiram tanaman kaliki dan sebagainya, para anggota Pujinkai itu wajib mengadakan apel pada hari-hari tertentu untuk menyatakan syukur atas limpahan karunia Tenno Haika yang mengangkat derajat bangsa Asia Timur Raya dan menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia kelak kemudian hari. Untuk menyatakan rasa terima kasih kepada para pahlawan yang gugur sebagai bunga bangsa dan pecah sebagai ratna, diakhiri dengan motto dan seruan Tenno Haika Banjai. Baru mereka pulang ke rumah masing-masing untuk kembali menyadari kenyataan bahwa tiada sesuap nasi penyumbat perut kempis, bahwa anak-anak terlantar tak terpelihara, tak terurus makanannya,
Sedangkan ayah anak-anak itu entah ke kebun Kaliki, entah kemana, untuk melaksanakan tugas sukarela atas perintah yang berkuasa. Suatu hari ada rapat Pujinkai sekecamatan yang diselenggarakan oleh Ketua Jawa Hokokai bertempat di pendopo kewedanaan. Berpidatolah Ketua Jawa Hokokai itu. Saudara-saudara anggota Pujinkai yang terhormat, kami menyatakan hormat setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang selama ini gigih berjuang sebagai prajurit-prajurit garis belakang. Seterusnya biasa tentang semangat berjuang, tentang limpahan karunia Teno Haika, tentang prajurit garis depan yang pecah sebagai ratna. Membosankan, tapi wajib diulang-ulang agar mendarah mendaging dalam tubuh manusia-manusia yang hampir tak berdaging lagi. Selanjutnya sampailah pada tujuan pokok yang sebenarnya. Pemerintah Daini Pon bertekad untuk mengakhiri perang suci dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan kemenangan di pihak kita. Setujukah saudara-saudara jika perang itu lekas selesai? Setuju, serempak dan bersemangat. Pemerintah Daini Pon ingin agar saudara-saudara lekas bebas dari beban-beban perang untuk segera memulai kehidupan masa damai yang tentram dan sejahtera. Setujukah saudara-saudara? Setuju. Lebih bersemangat lagi. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Setelah itu musnahlah kolonialisme, imperialisme, dan perbudakan dari muka bumi. Setelah itu pula seluruh bangsa Asia Timur Raya akan menjadi bangsa yang mulia dengan kehidupan yang layak sebagai manusia terhormat. Setujukah saudara-saudara? Setuju. Teno Haika Banjai. Nah, saudara-saudara, untuk tujuan yang mulia itu, untuk mencapai cita-cita yang gemilang itu, pemerintah Daini Pon telah mengerahkan segala dana dan daya, telah mengorbankan putra-putra pilihannya. Padahal perang suci itu untuk semua bangsa Asia Timur Raya, termasuk saudara-saudara. Menyelesaikan perang suci itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saudara-saudara tak boleh tinggal diam berpangku tangan. Segala dana dan daya harus saudara-saudara kerahkan demi berakhirnya perang dengan kemenangan di pihak kita. Saudara-saudara harus langsung terjun ke medan perang. Siapkah saudara-saudara? Siap. Bagus. Semangat juang saudara-saudara yang tinggi akan kami laporkan kepada Paduka yang mulia Saiko Sikikan di Jakarta untuk diteruskan kepada Teno Haika. Semangat juang saudara-saudara akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Asia Timur Raya. Banjai, Teno Haika Banjai, Teno Haika Banjai. Tapi saudara-saudara adalah anggota Pujinkai. Saudara-saudara adalah wanita. Saudara-saudara tidak dilatih untuk melayani meriam dan senjata-senjata lainnya. Dan saudara-saudara mempunyai kewajiban lain di garis belakang. Tak usah langsung maju ke garis depan. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara mempunyai senjata yang ampuh, yang sampai saat ini belum pernah dikerahkan. Senjata ampuh macam Pasupati milik Sang Arjuna, macam cakra milik Kresna. Siapkah saudara-saudara melepas senjata itu? Siap. Serempak sambil saling menatap tak mengerti apa yang dimaksud dengan macam Pasupati dan cakra itu. Nah, senjata ampuh itu tidak berbentuk panah, melainkan berbentuk intan dan berlian. Tapi keampuhannya tak kalah oleh Pasupati dan cakra. Berdesah bisik-bisik sependopo kewadanaan. Demi kejayaan kita di kemudian hari, maukah saudara-saudara melepasnya? Siap.
serempak termasuk si Komoh, si Icih, dan mereka yang tak berintan berlian. Terima kasih atas nama Aten Haika, atas nama seluruh bangsa Asia Timur Raya. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk pengorbanan saudara-saudara. Nah, daftarkanlah sekarang juga. Tak sia-sia orang itu diangkat sebagai ketua Jawa Hokokai. Ia tahu rupanya bahwa manusia dalam masa muda, mudah sekali tarafnya bergeser ke arah taraf binatang. Mudah terseret oleh arus seketika. Jika mereka menyerah sekarang, jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan dibiarkan sampai tarafnya kembali ke titik normal. Cerdik sekali. Bagi saudara-saudara disediakan kupon untuk ditukar dengan bahan pakaian di koperasi. Selembar kupon untuk sebutir intan atau berlian. Dapatkanlah kupon sebanyak-banyaknya. Kata si ahli pidato itu mirip tukang obral di kaki lima menjelang musim lebaran. Saya, kata Nyonya Hamidah, istri ketua Jawa Hokokai sambil mengacungkan telunjuknya. Nah, istri saya siap memenuhi panggilan suci dari Teno Haika. Apa yang akan Nyonya diserahkan? Serahkan. Sependopo tertawa geli karena si ketua itu memanggil Nyonya pada istrinya sendiri. Sebuah cincin bermata berlian. Serahkanlah sekarang juga. Nyonya Hamidah menanggalkan cincin dari jari manisnya dan menyerahkan kepada suaminya yang langsung mendaftarkannya dan memberikan selembar kupon. Siapa lagi? Saya, kata istri wakil ketua Jawa Hokokai, sepasang giwang bermata intan. Nah, meningkat jadi 2 butir. Memang harus begitu. Pastabikul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Giwang ditinggalkan, diserahkan, dan 2 lembar kupon imbalannya diterima. Saya, prajurit-prajurit garis belakang yang kurus-kurus manis itu berlomba mendaftarkan intan berliannya dan langsung menyerahkannya ketika itu. Bolehkah saya ikut mendaftar, Bapak? Tanya Nyi Haji Syarifah. Tentu saja, Bu Haji. Mengapa tidak? Barangnya ada di rumah. Daftarkanlah sekarang. Serahkan esok di kantor Hokokai. 1 bros bermata 5, 1 liontin bermata 3. Sependopo bertepuk tangan. Hidung Nyi Haji Syarifah yang kurus tampak mendadak gemuk. Beberapa orang lagi yang mendaftar untuk menyerahkan barangnya esok hari sampai akhirnya tampil Nyi Haji Khadijah, istri Haji Sabarudin, orang terkaya di seluruh kecamatan. Sambil berdiri ia mengucapkan pidato singkat. Memang ia seorang mubalighah yang mahir berpidato. Bapak Gunco yang terhormat, Bapak Ketua Jawa Hokokai yang terhormat, saudara-saudara anggota Pujinkai dari seluruh kecamatan, dengan kesadaran setinggi-tingginya akan makna kemerdekaan bagi seluruh umat manusia, di mana setiap insan bebas dari perbudakan, penindasan, dan ketakutan, sehingga dengan rasa tentram dapat melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin tiada yang lebih berharga di dunia daripada kemerdekaan itulah. 3,5 abad lamanya bangsa kita dijajah dan diperbudak oleh kolonialis Belanda. Sekarang pemerintah Dainippon membuka pintu bagi kita untuk memasuki gerbang kemerdekaan yang kita cita-citakan. Apa artinya harta benda? Apa artinya intan dan berlian jika kita harus menjadi budak abadi dari bangsa lain? Jangankan hanya intan dan berlian, jika perlu, jiwa raga pun saya rela mengorbankannya. Kita ingin merdeka, maka kewajiban kitalah berusaha memerdekakan diri, meningkatkan diri dari derajat budak menjadi manusia yang terhormat.
Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang jika orang itu sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya. Bapak Ketua Jawa Hokokai, dengan kesadaran itu, saya serahkan semua intan dan berlian saya demi kemerdekaan. Catatlah 2 bentuk cincin berlian, 1 bros bermata 5, 1 liontin bermata 1. Sepasang giwang bermata intan dan 7 butir lepas, diantaranya sebutir merah delima. Esok saya serahkan di kantor Hokokai. Gegap gempita tepuk seorang sependopo kewadanaan. Hidung Nyi Haji Syaripah kurus kembali terdesak oleh hidung Nyi Haji Khadijah yang membengkak. Rapat bubar. Ketua Jawa Hokokai mengantongi perhiasan-perhiasan yang tertumpuk di atas mejanya untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang menerimanya atas nama Tenno Haika. Esok harinya Nyi Haji Khadijah tampak bermurung-murung. Sadarlah ia bahwa semua perhiasan yang tersimpan di dalam lemarinya dan menjadi kebanggaannya selama ini bukanlah miliknya lagi sekarang. Ia harus menyerahkannya kepada Jawa Hokokai demi semangatnya yang meluap seketika di hadapan anggota-anggota Pujinkai sekecamatan. Tengah hari datanglah petugas Jawa Hokokai dengan beberapa orang kaibodan. Hati Nyi Khadijah jadi kecut akan ditariknya kembali niat yang telah terlanjur itu. Pasti ia dicap sebagai mata-mata musuh dan akibatnya sangat mengerikan. Dengan air mata bercucuran diserahkannya benda-benda kesayangannya itu, tak terdengar kata-kata bersemangat dari petugas Jawa Hokokai yang memuji kerelaan pengorbanannya demi dan berbagai demi. Pikirannya terbang kembali ke masa-masa lampau ketika ia dan suaminya berpuluh tahun lamanya bersusah payah, berprihatin dan berhemat untuk dapat memiliki benda-benda tersebut. Beberapa minggu kemudian timbul bisik-bisik di sana-sini bahwa istri ketua dan wakil ketua Jawa Hokokai telah memakai kembali cincin dan giwang yang dulu diserahkannya di pendopo kewadanaan, plus masing-masing sebuah cincin baru. Tenno Haika Banjai, Jawa Hokokai Banjai. Hati Nyi Khadijah jadi kecut akan ditariknya kembali niat yang telah terlanjur itu. Suatu pagi tanpa seseorang gentayangan di atas pohon rambutan di halaman rumah saya. Siapakah ia? Untuk apa memanjat-manjat pohon? Bukan. Pasti bukan anak yang iseng mencuri buah, sebab pohon itu tidak sedang berbuah. Ketika saya perhatikan, ternyata si Wiharmi, teman sekampung saya, sedang asik menyiangi benalu yang banyak tumbuh di dahan-dahan. Telah lama pohon itu merana. Sejak Jepang menginjakan kaki di bumi Indonesia, sejak rakyat dibakar semangatnya untuk membantu bala tentara Dai Nippon, sejak itu pohon rambutan itu tidak mendapat perhatian semestinya. Terbukalah kesempatan bagi tumbuhan parasit untuk mencengkramkan akar-akar jahatnya di pohon yang malang itu, seperti halnya dengan bekicot, tengek beracun, musuh tanaman yang seolah-olah datang mendompleng pada kehadiran bangsa Jepang. Sebab sebelum itu tak pernah ada jenis tengek macam itu di daerah kami. Walaupun di daerah lain telah ada juga sejak dulu, jumlahnya tak seberapa dan tak mengkhawatirkan para petani. Seekor, 2 ekor wajarlah, tapi sejak kedatangan Jepang dalam waktu singkat, binatang itu berkembang biak dengan sangat cepat dan merajalela di mana-mana seperti merajalelanya kekuasaan Nippon dengan perintah-perintah perang totalnya. Dengan demikian banyak mulut usil yang secara berkelakar mengatakan, Nippon bekicot sama-sama. Waktunya habis pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.